Dan aku melihatnya lewat. Aku tahu kamu tidak setuju denganku sekarang. Aku melihatnya berjalan lewat. Tentu, tidak masalah. Dan kamu menatapku. Oke, apa kamu sudah selesai dengan jawabannya? Ya, aku sudah selesai. Sidang pembunuhan Tupac Shakur memasuki hari ke-6 dan sekali lagi Dwayne Keefe D. Davis tidak bisa tetap diam. Dia berteriak menjawab dari meja pihak pembela, menggelengkan kepala pada saksi dan bahkan mengangkat tangan meminta istirahat saat juri tidak membutuhkannya. Namun, lebih banyak keributan terjadi ketika tiba waktunya mendengarkan kesaksian dari seorang saksi yang merekam kata-kata Davis sendiri tanpa sepengetahuannya. Katakan padaku, dari siapa kamu mendapat izin? Aku tidak butuh izin, mengerti? Tidak perlu izin untuk itu. Aku di sana untuk Kamu menjalani tidak hukuman harus seumur hidup. mengontrak orang itu. Kamu tidak punya kontrak. Inilah On The Case dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Jadi sekarang kita sudah memasuki minggu kedua persidangan pembunuhan Tupac Shakur. Dan sekali lagi, terdakwa Dwayne Keefe D. Davis menunjukkan kehadirannya di ruang sidang dengan cara yang biasanya tidak Anda lihat. Bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi sebagai seseorang yang tampaknya bertekad untuk mengendalikan ruang sidang seperti dia diduga menguasai jalanan. Sekarang ada momen yang memanas yang terjadi tepat sebelum sidang ditunda untuk akhir pekan. Dan hari ini Davis kembali melakukannya. Tadi hari ini Michael Dorsey kembali naik ke kursi saksi. Ia adalah seorang pembuat film dokumenter yang memproduksi Murder Rap pada tahun 2015 bersama Greg Kading dan kemudian bekerja sebagai konsultan di Death Row Chronicles. Selama wawancara untuk Death Row Chronicles, Dorsey merekam audio di ponselnya, menangkap momen-momen yang tidak ada di rekaman resmi BET. Dan rekaman-rekaman itu akhirnya menjadi bukti dalam kasus ini. Jadi hari ini sidang dimulai dengan argumen di luar kehadiran juri tentang apakah bagian-bagian dari rekaman itu boleh dijadikan bukti. Sebelum Dorsey kembali ke kursi saksi, pengacara pembela mengajukan argumennya. Dia mencoba menjelaskan peran Dorsey, mengatakan bahwa dia mendengarkan untuk memastikan Davis tidak berbohong. Tapi pengacara ini tampaknya tidak bisa mengingat nama pewawancara yang ada di ruangan bersama Davis. Dan saat itulah Davis dari meja tim pembela berteriak menyebutkan namanya, dan suara itu tertangkap oleh mikrofon. Dengarkan. Masalah dengan apa yang kita lakukan sekarang adalah ini, Tuan. Dorsey maju untuk bersaksi. Dia berkata, lihat, tugas saya sejauh yang saya pahami adalah mendengarkan wawancara yang sedang dilakukan antara Tuan Davis dan wawancara siapapun yang bernama Crystal. Dan dia seharusnya ada di sana untuk benar-benar memastikan bahwa Tuan Davis tidak berbohong atau mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dia pahami tentang rekaman sesi Prover tahun 2008 itu. Jadi itu adalah Davis yang tampaknya mencoba membantu pengacaranya sendiri. Tapi ada momen lain. Ini terjadi saat pemeriksaan silang terhadap Michael Dorsey. Lagi-lagi di luar kehadiran juri. Dorsey menjelaskan bahwa dia sengaja menghindari bertemu dengan Davis dan menunjukkan bahwa dia bisa melihat reaksi Davis terhadap kesaksiannya dari meja tim pembela. Tuan Sam, silahkan lakukan pemeriksaan silang. Baik, Tuan Dorsey, Anda belum pernah bertemu Tuan Davis sebelumnya. Kami belum pernah bertemu. Kami pernah saling melihat sebelumnya. Baik, jadi pada hari rekaman Anda benar-benar berusaha untuk tidak bertemu dengan Tuan Davis, benar? Benar. Sebenarnya Anda berada di ruangan lain. Itu benar. Dan Anda di sana hanya dengan memakai headphone. Ya. Jadi, Dan aku melihat dia lewat. Dadah. Aku tahu dia tidak setuju denganku. Sekarang, aku melihat dia pergi. tentu Dan tidak kamu masalah. menatapku. Oke, apa kamu sudah selesai menjawab? Ya, aku sudah selesai. Oke. Lalu kemudian, hakim bertanya kepada juri, apakah mereka butuh istirahat, dan mereka tidak. Tapi ternyata Davis yang butuh. Jadi alih-alih membungkuk dan diam-diam memberitahu pengacaranya, dia malah mengangkat tangan, melambaikan lengannya untuk menarik perhatian hakim. Mari kita lihat, kita sudah berjalan sekitar 1,5 jam. Saudara-saudari juri, apakah kalian perlu istirahat ke kamar mandi? Silahkan angkat tangan jika ada yang perlu. Oke, kalau kalian mau, kita bisa lanjut sekitar setengah jam lagi, lalu kita istirahat makan siang. Oke, sempurna. Apakah kalian perlu ke kamar mandi dulu? Baiklah, sekarang kita harus istirahat. Jadi kita akan mengambil jeda. Selama jeda, kalian diingatkan untuk tidak berbicara atau berdiskusi satu sama lain atau dengan siapapun tentang hal apapun yang berhubungan dengan persidangan ini. Atau membaca, menonton, mendengarkan, atau laporan atau komentar apapun tentang persidangan ini dari siapapun yang terhubung dengan kasus ini melalui media apapun, termasuk namun tidak terbatas pada surat kabar, televisi, internet, radio, atau membentuk atau mengungkapkan pendapat apapun tentang hal apapun yang berhubungan dengan persidangan ini sampai hal tersebut diserahkan kepada kalian. Silahkan berdiri untuk para juri. Kita akan bertemu kembali di sini, katakanlah pukul 11.40. Momen-momen ini banyak bicara. Davis tidak hanya duduk diam dan membiarkan pengacaranya bekerja. Ia tampak secara langsung melibatkan dirinya dalam proses persidangan. Kami melihat momen yang sangat tegang pada hari Jumat sebelum istirahat makan siang, di mana Davis benar-benar berdiri dan berbicara langsung kepada hakim. Dia merasa frustrasi karena para saksinya bersaksi bahwa informasi pribadi telah dibagikan dan dia menyalahkan jaksa penuntut yang kemudian juga memberikan tanggapan kepada Davis. Mereka terus membagikan alamat saya. Mereka membobol rumah saya.
Mereka merusak rumah saya, merusak mobil butik saya. Kamu tahu maksud saya? Mereka terus saja membagikan alamat kami. Sekarang setelah mereka membagikan alamat adik perempuan saya, ini benar-benar salah. Saya Itu dengar ini adalah terjadi di kedua belah pihak kehidupan yang setara. bahwa ada Mereka kekhawatiran di salah. kedua belah pihak. Saya sudah menasihati mereka untuk berbicara dengan saksi-saksi mereka dan siapapun yang bisa mereka hubungi tentang masalah ini. Oke? Jadi Ada pengacara hukum Anda yang memberitahu harus saya dipatuhi. apa yang sedang terjadi. Mereka bisa merusak mobil saya. Orang yang menyerang saya di sini malah mengirim saya ke penjara. Ini salah. Dan ini kebanyakan karena orang ini. Untuk Untuk dunia catatan yang sedang Anda damai. mainkan, Tuan Donov, Untuk catatan, saya rasa dia menunjukkan bahwa dia kesal. Saya adalah jaksa untuk kasus pembunuhan. Tidak, saya tidak kesal pada jaksa penuntut umum. Anda membahayakan nyawa keluarga saya. Oke. Jaksa, sekali lagi, seperti yang kita bicarakan di meja hakim, Anda akan tetap berkomunikasi dengan para saksi Anda agar tidak melakukan hal itu. Berlaku untuk kedua belah pihak. Tuan Sam, Anda juga akan berbicara dengan klien Anda tentang tidak berkomunikasi dengan para saksi. Hak. Ya. Baik, sempurna. Ada banyak hal yang terjadi di ruang sidang ini. Jadi, jika Anda tertarik dengan liputan detik demi detik dari awal hingga akhir, tidak hanya untuk kasus ini, tetapi juga banyak kasus kejahatan nyata besar lainnya, Anda perlu cek Law and Crime Plus, di mana Anda bisa membuka akses ke berkas kasus, dokumen pengadilan terbaru, video polisi, dan masih banyak lagi yang selalu diperbarui. Anda juga bisa menonton acara dari Law and Crime dan Court TV tanpa iklan. Dan dengan promo saya di On The Case, itu satu kata, Anda akan mendapatkan 1 bulan gratis di lawandcrimeplus.com. Jadi langsung saja masukkan kode promo itu di On The Case, satu kata, dan klaim bulan gratis Anda sekarang juga. Jadi semua drama itu terjadi pada hari Jumat. Tapi saya ingin kembali ke Michael Dorsey dan apa yang terjadi hari ini. Sekarang, Dorsey adalah seorang konsultan yang disewa oleh perusahaan produksi di balik Death Row Chronicles. Dan tugasnya adalah mendengarkan wawancara dari ruangan terpisah melalui pengeras suara saat Davis ditanyai di depan kamera. Dan dia ada di sana untuk membantu para pembuat film memverifikasi bahwa Davis mengatakan yang sebenarnya. Terutama karena dokumenter itu juga akan menggunakan rekaman audio dari wawancara resmi tahun 2008 yang sudah kita bahas di beberapa episode lain. Tapi inilah masalahnya. Dorsey tidak hanya mendengarkan. Dia juga merekam semuanya dengan ponselnya. Dia diam-diam merekam seluruh wawancara, termasuk saat-saat ketika kamera tidak sedang merekam. Dan beberapa momen di luar kamera itu merekam percakapan antara Davis dan pengacaranya, seorang pria bernama Wayne Higgins. Dan disitulah pertarungan hukum dimulai. Pihak pembela berargumen bahwa percakapan di luar kamera tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komunikasi antara pengacara dan klien, dan bahwa Davis memiliki ekspektasi privasi yang wajar saat berbicara dengan pengacaranya selama jeda. Namun pihak penuntut menolak hal itu. Mereka berargumen bahwa tidak ada ekspektasi privasi. Davis berada di sebuah studio rekaman. Ia dikelilingi oleh kru dengan mikrofon yang menempel padanya dan ia telah menandatangani surat persetujuan. Dia tahu bahwa dirinya sedang direkam. Dan pada satu titik dia bahkan berkata, kutip, ini adalah mikrofon yang masih aktif. Jadi hakim harus memutuskan apakah percakapan-percakapan itu terlindungi secara hukum atau boleh digunakan. Maka Dorsey kembali naik ke kursi saksi dan dia menegaskan, Davis tahu persis apa yang sedang terjadi. Tapi pihak pembela benar-benar menekan Dorsey dan situasinya jadi sangat kacau sampai jaksa akhirnya mengajukan keberatan. Tuan Dorsey, Anda belum pernah bertemu dengan Tuan Davis sebelumnya. Kita memang belum pernah bertemu, tapi kita pernah saling melihat sebelumnya. Baik, jadi pada hari rekaman, Anda benar-benar berusaha untuk tidak bertemu dengan Tuan Davis, benar? Benar. Sebenarnya Anda berada di ruangan lain. Itu benar. Dan Anda di sana hanya dengan memakai headphone. Jadi, Dan aku melihat dia lewat. Aku tahu kamu tidak setuju denganku sekarang. Aku melihat dia lewat. tentu, dan itu tidak masalah. Dan dia menatapku. Oke, apakah kamu sudah selesai menjawab? Ya, aku sudah selesai. Oke, sekarang terkait pekerjaanmu, aku ingin memastikan aku paham. Apakah kamu bekerja sebagai karyawan BIT? Tidak. Oke, lalu kamu itu jenis apa? Saya adalah karyawan kontrak, dipekerjakan sebagai konsultan teknis khusus untuk produksi ini. Saya tidak dipekerjakan oleh BIT, saya dipekerjakan oleh perusahaan produksi. Oleh perusahaan produksi. Ya, Pak. Dan itu adalah Entertainment One. Entertainment One dan Creature Films seperti anak perusahaan dari Entertainment One. Baiklah, dan kemudian terkait pekerjaan Anda dengan Entertainment One, itu terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Benar? Ya. Apakah Anda punya bukti sekarang bahwa Anda tidak lagi terikat dengan perjanjian itu? Saya punya surat dari seorang pengacara di Paramount Pictures yang memiliki BET, yang mengizinkan saya membagikan informasi saya. Dan saya juga punya email dari Mark Ford, kepala Creature Films, yang juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan. Pihak pembela terus mendesak dan Dorsey tidak mundur. Jadi, dalam pekerjaan Anda dengan Entertainment One,
Pada dasarnya yang Anda lakukan adalah Anda meletakkan ponsel atau perangkat perekam Anda di samping monitor yang Anda gunakan untuk mendengarkan percakapan Anda. Benar. Anda tidak bisa memberitahu kami siapa yang ada di mana dalam rekaman Anda, benar? Benar. Anda hanya mendengar suara-suara. Benar, itu benar. Sekarang terkait dengan rekaman aslinya sendiri. Apakah orang-orang yang duduk di sana itu mengenakan mikrofon di kerah mereka saat mereka diwawancarai oleh orang tersebut? Maksud Anda orang yang melakukan wawancara, apakah dia juga memakai mikrofon? Apakah dia memakai mikrofon dan apakah orang yang diwawancarainya juga memakai mikrofon? Saya tidak. Saya tidak tahu. Jika Mario Diaz misalnya yang melakukan wawancara, saya tidak tahu apakah dia memakai mikrofon clip-on, tapi setidaknya akan ada 2 mikrofon di ruangan itu. Akan ada mikrofon clip-on di Kevi, dan kemudian akan ada mikrofon shotgun di atasnya yang menangkap semua suara lain di ruangan itu. Benar. Jadi, dalam hal apa yang sedang direkam, Anda tidak tahu misalnya apakah kameranya menyala atau mati, karena Anda sebenarnya hanya mendengarkan suara. Itu benar. Dan terkait dengan wawancara itu, Anda paham bahwa Wayne Davis juga ada di ruangan itu ya? Ya, dia ada di sana selama seluruh wawancara pertama, lalu dia terlambat sekitar 10 menit untuk wawancara kedua. Wawancara kedua. Sekarang sebelum kita mendengarkan ini, apakah ada momen di mana Tuan Davis berbicara dengan suara keras saat menurut Anda itu seharusnya menjadi percakapan pribadi? Dengan suara keras. Dia hanya menggunakan suara normal di dalam ruangan menurut saya. Oke. Dan Katakan bahwa ada pernyataan bahwa mikrofon ini masih aktif, bisa dibilang itu adalah pengingat kepada siapapun yang diajak bicara bahwa, hey, ini sebaiknya tetap bersifat pribadi. benar. Baiklah, jadi ada saat-saat di mana ada pemahaman atau setidaknya gagasan bahwa apa yang akan mereka lakukan, bagaimana pola-pola Ada satu yang kali. terus-menerus Itu satu-satunya kali. Sekarang, setelah Anda merekam apa yang Anda lakukan dalam kasus ini, yaitu seluruhnya, Benar. Anda tidak pernah mendapat izinnya untuk merekam semuanya, benar? Saya tidak butuh izinnya. Kenapa? Karena dia ada di sana untuk direkam. Dia memakai mikrofon, ada lampu dan kamera yang mengarah padanya. Dia ada di studio produksi. Saya secara resmi dipekerjakan sebagai anggota kru. Saya diizinkan melakukan apapun yang saya mau. Bukan. Itu yang kedua di sini. Supaya kamu jelas. Kamu anggota kru, tapi kamu tidak memiliki hak atas produksi itu sendiri, kan? Memiliki hak dalam hal sudut kamera atau Saya hal-hal tidak bisa seperti mengunggah itu. ini ke YouTube Scout. dan mengambil untung darinya. Oke, baiklah. Kembali ke sini lagi. Saya ingin memastikan saya jelas. Apakah kamu mengambil rekaman audio yang kamu buat itu dan memberikannya kepada Entertainment One atau salah satu anak perusahaannya dalam kasus ini? Tidak. Oke, jadi pada dasarnya kamu mengambil sesuatu yang sebenarnya kamu tidak punya izin untuk mengambilnya. Itu tidak benar. Oke, baiklah. Mundur sedikit. Katakan padaku, dari siapa kamu mendapat izin? Aku tidak butuh izin, mengerti? Tidak perlu izin untuk itu. Aku di sana untuk melakukannya. Aku merekam karena dia datang untuk wawancara pertama, tidak siap untuk diwawancarai. Jadi aku tahu ini akan dibagi menjadi 2 hari. Jadi aku bilang, aku akan merekam ini supaya aku bisa memastikan kita menanyakan pertanyaan lanjutan yang tepat saat kita kembali. Itu satu-satunya alasan aku membuat rekaman ini. Tapi kamu bukan orang yang punya kontrak. Kamu tidak punya kontrak. Saya minta maaf, kita sudah terlalu jauh dari isu-isu yang perlu diputuskan oleh pengadilan, dan ini terdengar seperti pemeriksaan silang untuk juri. Baiklah, saya akan kembali ke topik. Yang mulia, saya hanya ingin mengatakan bahwa untuk saat ini, kita punya masalah karena... Terima kasih. Dan untuk memastikan saya jelas, Anda mengambil rekaman itu, dan itu adalah rekaman yang sekarang Anda bagikan di sini kepada saudari Anda, benar? Mempublikasikan tidak, memutarkan untuk juri ya. Mempublikasikan berarti secara publik. Saya tidak menyebarkan ini ke publik. Ya, Pak. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Setelah mendengar dari kedua belah pihak, hakim membuat keputusannya. Secara umum, hak istimewa pengacara dan klien berdasarkan 49,095 akan hilang ketika Anda berbicara di depan pihak ketiga yang tidak terkait dengan tim hukum. Di sini tampaknya Mario Dorsey dan yang lainnya mungkin hadir dalam percakapan tersebut. Selain itu, suasana wawancara itu sendiri tidak mendukung anggapan bahwa percakapan tersebut dilindungi kerahasiaan hukum dan atau bersifat pribadi. Ada sebuah studio rekaman. Tujuannya memang untuk direkam. Sebuah surat persetujuan ditandatangani agar orang tersebut bisa direkam. Seluruh ruangan dipasangi mikrofon. Selain itu, ada mikrofon yang dipasang pada orang-orang yang berpartisipasi dalam wawancara. Secara umum, ini bukanlah situasi yang memungkinkan terjadinya percakapan pribadi. Saya rasa berdasarkan kesaksian, percakapan tersebut bukan percakapan yang dilindungi kerahasiaan hukum. Pada dasarnya, hakim menolak hak istimewa antara pengacara dan klien, yang berarti percakapan di luar kamera menjadi sah untuk digunakan. Sekarang, setelah masalah hukum diselesaikan, juri siap untuk mendengarkan rekaman tersebut. Namun rekaman dari wawancara tahun 2017 itu tidak bisa diputar di sini karena pembatasan hak cipta. Jadi berikut adalah beberapa momen penting dari wawancara tanggal 28 Juli yang didengar oleh juri. Pada satu titik, Davis tampak mulai bicara terbuka tentang Sean Diddy Combs pada masa itu. Saat itu dia dikenal sebagai Puffy. Namanya sudah beberapa kali berubah sejak saat itu, benar kan? Dan dugaan ketakutannya terhadap Suge Knight yang merupakan kepala Death Row Records.
Kamu ingat persaingan rap East Coast dan West Coast di tahun 1990-an? Sekarang, dalam rekaman itu Davis bisa terdengar berkata, kutipan, Puffy takut sama Shook. Dia benar-benar takut sama orang itu. Ini bukan main-main. Dia sudah tidak kuliah lagi, kamu tahu? Dia juga membicarakan tentang tawaran yang diduga dibuat oleh Combs untuk membayar Davis agar membunuh Tupac dan Suge. Dan dalam rekaman itu dia bisa terdengar berkata, kutipan, dia ingin menyingkirkan orang-orang itu. Masalahnya, CEO, bos besar ya. Ketika pewawancara menekan lebih lanjut, menanyakan apakah Davis dan krunya setuju membantu Combs, Davis membantah dengan berkata, kutipan, tidak, kami gak sengaja ketemu dia di House of Blues. Pewawancara kemudian bertanya langsung kepada Davis, apakah Puffy pernah membayarnya? Dan inilah yang dia katakan, tidak, karena situasinya lagi panas. Kamu tahu, kamu gak bisa langsung bertindak seperti itu. Harus lebih pintar dalam permainan ini. Kamu ngerti maksud saya kan? Kalau enggak, mereka bakal menjatuhkanmu. Nah, menurut Davis, pembayaran itu seharusnya lewat perantara, tapi nggak pernah sampai. Dan dia mengungkapkan rasa frustrasinya tentang situasi ini dengan berkata, kutip, aku benci hari saat aku bertemu Puff. Dia menghancurkan hidupku. Dia sangat kaya. Bleeper bahkan nggak ngirimin aku sepasang celana dalam Sean John. Nah, waktu si pewawancara nanya apakah dia kesal karena nggak dibayar, Davis lagi-lagi membantah dengan berkata, kutip, aku ini bos besar. Aku menghasilkan lebih banyak uang daripada Puff. Aku punya semua uang, semua wanita. Aku nggak butuh uang itu. Di bagian lain wawancara, Diaz bertanya pada Davis tentang keponakannya, seorang pria bernama Orlando Baby Lane Anderson. Davis bercerita tentang bagaimana dia sangat disayangi. Kutipannya, Orlando sangat dihormati, murid yang baik di sekolah. Semua orang menyukainya. Dia juga suka Tupac. Dan ketika ditanya mengapa Anderson tidak pernah didakwa atas apapun yang berkaitan dengan penembakan Tupac Shakur, Davis berkata, kutipannya, dia tidak pernah membual. Itu melanggar kode, bro. Davis juga membicarakan hubungannya dengan Suge Knight, bagaimana mereka sudah saling kenal sejak kecil. Dan ketika ditanya apakah Suge menjalankan Death Row Records seperti geng, Davis tidak ragu-ragu. Kutipannya, ya, dia mempekerjakan semua anggota geng. Saya rasa uang memberinya kekuatan. Kamu tahu, uang adalah kekuatan. Sekarang di akhir wawancara, Davis ditanya apakah dia pernah merasa bersalah tentang apa yang terjadi pada Tupac. Dan dia berkata, kutipannya, saya berharap itu tidak pernah terjadi. Itu mengubah seluruh hidup saya. Saya kehilangan pemasok saya. Orang Kolombia itu pergi dan kembali ke Bogota. Dia tidak ingin terlibat dalam RBS. Dan kemudian, kutipannya, Tupac seharusnya tetap di ranahnya sendiri. Kamu bukan seorang gangster. Kamu seorang rapper sialan. Aku sudah bilang tadi, tetap di ranahmu sendiri bro. Kamu tidak melakukan apa yang kami lakukan. Sekarang sebelum kita akhiri, berikut beberapa sorotan dari hari Jumat yang belum sempat kami tunjukkan kepada Anda, karena hari ini fokus pada pertarungan hukum atas rekaman-rekaman itu. Tapi kesaksian hari Jumat memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda kepada juri. Kesaksian saksi mata dan bukti dokumenter yang menempatkan kata-kata Davis sendiri sebagai pusat perhatian. Jaksa memanggil Leonard Jefferson. Dia adalah pria yang mengambil foto terakhir Tupac Shakur yang diketahui masih hidup hanya beberapa menit sebelum penembakan di Las Vegas. Jefferson bersaksi bahwa dia datang ke Vegas untuk menonton pertarungan Mike Tyson, tetapi akhirnya dia menjual tiketnya seharga $2.500 per tiket. Dan dia malah hanya memperhatikan orang-orang di MGM. Saat berada di lobi, dia mengenali Tupac bersama rombongannya. Dia pernah bertemu Tupac sebelumnya di LA karena Jefferson menjual mobil kepada orang-orang yang berafiliasi dengan Death Row Records. Jadi dia diperkenalkan kepada Tupac di sebuah studio. Nah, malam itu juga Jefferson mengatakan bahwa dia sedang mengemudi di Las Vegas Boulevard dengan mobil Suburban putihnya. Dia berhenti di lampu merah ketika sebuah mobil berhenti di sampingnya. Roda mobil itu menarik perhatiannya. Lalu dia melihat ke atas dan di sana ada Tupac Shakur. Dan siapa yang bersamanya di mobil? Suge Knight. Saya sedang berhenti di lampu merah dan sebuah mobil datang mendekat. Atau setidaknya rodanya benar-benar menarik perhatian saya. Lalu saya melihat ke atas dan saya melihat Tupac dan Suge sedang duduk di dalam mobil. Apakah Anda mencoba berinteraksi dengan Tuan Shakur atau Tuan Suge? Dengan Tupac, ya. Dan apa yang terjadi? Bisakah Anda menceritakan tentang itu? Ya, saya bilang, hey, apa kabar, Pak? Lalu dia sempat melihat, lalu melihat lagi, seperti tak percaya. Dia bilang, apa kabar, bro? Dan saya bilang, hey, kalian mau kemana? Dia bilang, kami mau ke klub. Dia bilang, ikuti kami. Saya bilang, oke, siap. Lalu, saya tidak tahu. Saya bilang, bro, boleh saya foto sebentar? Dan saya punya kamera di konsol tengah saya, jadi saya langsung ambil kamera dan memotret. Jefferson bilang, dia punya kamera 35 mm di konsol tengahnya. Ingat, ini tahun 90-an, jauh sebelum ada yang namanya kamera di ponsel. Jadi saat lampu berubah hijau, mobil Tupac langsung melaju dan dia mengambil foto ini.
Sekarang, Jefferson akhirnya mengikuti iring-iringan mobil itu. Dia bilang dia berada sekitar 3 mobil di belakang. Dan pada suatu titik, dia berbelok ke kanan ke Flamingo Road, lalu dia mendengarnya. Saat saya menelpon, saya sedang menghubungi California Pizza Kitchen untuk membatalkan pesanan makanan saya. Karena kamu sedang menuju ke klub kan, kamu tidak butuh CPK. Lagi. Jadi saat aku sedang menelpon dia sekitar 30 detik atau lebih. Dan tiba-tiba saja aku mendengar suara pop, pop, pop. Dan aku ya semacam melihat-lihat ke sekeliling. Dan kemudian aku melihat mobil-mobil berhenti. Dan aku melihat orang-orang di depan yang tadinya di dalam mobil. Mereka keluar dari mobil dan berlari ke depan. Mereka berlari ke arah BMW. Jadi kamu mendengar suara tembakan. Ya, Tapi kamu tidak melihat dari mana suara tembakan itu berasal. saya tidak melihat, tidak. Dan apakah kamu melihat siapa yang menembak? Saya tidak melihat, tidak. Kamu hanya mendengar suara tembakan. Saya hanya mendengarnya, ya. Saya berbalik arah. Saya menyusul. Saya berada di belakang Lexus. Itu adalah Lexus berwarna hijau. Jadi, saya berada di belakangnya. Lalu, kami melihat Shuk berbelok kiri lebar kembali ke The Strip. Dan dia naik ke trotoar, lalu turun kembali. Lalu, kami semua melewati persimpangan itu. Ada lalu lintas yang lewat. Kami semua berhasil melewatinya. Lalu, kami sampai di sepertinya Harmon. Kami kembali ke Harmon. Dan Suge berbelok kiri lagi. Dan sekarang ada lalu lintas silang. Dia tidak bisa lewat. Dan pada saat ini, sekarang kami melihat mobil polisi, bukan mobil. Maaf, polisi bersepeda. Ada polisi bersepeda yang datang, dan Suk seperti menyuruh berhenti di sini. Ini Las Vegas, ini jalan tempat dia berbelok, jadi dia baru saja berhenti. Lalu, polisi itu menjatuhkan sepedanya, dan aku mulai keluar. Tapi aku masuk lagi begitu melihat polisi. Ya, begitulah. Apakah kamu sama sekali melihat BMW itu? Aku melihatnya, lalu aku melihat itu. Seperti yang aku bilang, polisi sepeda itu datang, lalu dia menjatuhkan sepedanya, dan kemudian aku melihat Syuk-Syuk keluar dari mobil. Dan sekarang petugas itu berteriak memberi perintah padanya. Turun, tiarap, dan kamu bisa dengar. Kamu dengar. Syuk berkata, bro, Pek kena tembak, kami butuh bantuan, Pek kena tembak. Dan lalu polisi, aku agak blank, aku nggak benar-benar dengar apa yang dia katakan. Dan kemudian polisi atau siapapun itu berjalan ke arah Syuk, Syuk bangkit, dan mereka berjalan ke sisi penumpang mobil. Pada saat itu, ketika itu terjadi, seorang polisi datang dengan mobil. Dia berlari mendekat dan menodongkan pistol ke arahku, lalu memerintahkanku keluar dari mobil. Dia membuka pintuku, lalu menarikku keluar dari mobil dan membantingku ke tanah. Sekarang aku dalam posisi tengkurap di tanah. Aku menghadap ke arah di mana aku bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan polisi dan segala macamnya. Apakah petugas itu memberimu penjelasan mengapa dia memperlakukanmu seperti itu? Ya, aku bilang, "Hei, ada apa ini?" Dia bilang, "Kami punya saksi yang mengatakan bahwa kamu adalah bagian dari rombongan mereka." Foto itu kemudian menjadi terkenal. Foto itu telah dilisensikan untuk buku, dokumenter, foto itu digunakan dalam liputan berita. Jefferson mengakui saat pemeriksaan silang bahwa dia mendapat keuntungan dari melisensikan gambar itu. Maksud saya, itu foto ikonik, tapi dia bilang dia tidak mengatur adegan itu dengan cara apapun. Jaksa penuntut kemudian memutar cuplikan dari dokumenter itu, dan juri mendengar kata-kata Davis sendiri. Mereka mendengar dia berbicara tentang $60.000 yang dibayarkan kepada Orlando Anderson. Mereka mendengar dia mengatakan bahwa dia ingin mengungkapkan kebenaran. Dan mereka mendengar bagian dari wawancara resmi tahun 2008 ketika Davis menceritakan bahwa dia memperoleh senjata dari seseorang bernama Zip Martin, memberikannya ke kursi belakang dan keponakannya Orlando melepaskan tembakan. Tapi menurut Diaz, wawancara itu tidak dibuat berdasarkan skenario. Dia tidak memberikan pertanyaan sebelumnya, tidak ada pengarahan atau paksaan dari dirinya. Sekarang setelah Davis kemudian mengklaim bahwa dokumenter itu sebenarnya, kutip, berskenario dan cuma sandiwara, Diaz dan yang lainnya mendesak agar rekaman mentahnya dirilis ke polisi. Pada pemeriksaan silang, pihak pembela menunjukkan bahwa Davis dibayar untuk penampilannya dan bahwa dokumenter tersebut menggunakan dramatisasi dan rekonstruksi. Namun Diaz menegaskan bahwa kata-kata Davis di depan kamera adalah miliknya sendiri. Jadi itu terjadi pada hari Jumat. Lalu hari ini ada pertarungan hukum terkait rekaman-rekaman itu yang masih berlanjut. Tetapi juri sekarang sudah mendengar kata-kata Davis sendiri. Dan jaksa penuntut sedang membangun kasusnya berdasarkan apa yang dia sendiri katakan. Itu saja untuk episode On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime kali ini. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.